Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini kita akan meneruskan pembahasan soal FRUP UKM PPG Guru Mata Pelajaran PPKN Part 3. Oke, langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Di mana soal ini sudah ada beberapa Bapak Ibu guru yang menjawab di video sebelumnya. Oke, kita bahas di video kali ini ya. Nah, soalnya yaitu civic sebagai ilmu PPKN di Indonesia menjadi suatu ilmu yang memfasilitasi 3 rumpun ilmu lainnya, yaitu ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu moral atau politik, hukum, dan moral. Dengan adanya rumpun ilmu hukum, maka kontribusi bagi PPKN adalah titik-titik. A. Membantu capaian pembelajaran PPKN dalam membentuk sikap demokratis warga negara, yakni ketertiban hukum. B. Menanamkan kesadaran warga negara akan pentingnya penegakan hukum. C. Memandu warga negara agar mampu melakukan penegakan hukum di wilayahnya. D. Memberikan pemahaman dan wawasan akan hukum dan kesadaran hukum di Indonesia. E. Menyediakan kajian-kajian perihal hukum agar peserta didik menjadi penegak hukum di masyarakat. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Kalau ini adalah kata kuncinya, yaitu dengan adanya rumpun dari ilmu hukum, kontribusinya untuk PPKN itu apa? Ya, jawaban yang tepat adalah yaitu memberikan pemahaman dan wawasan akan hukum dan kesadaran hukum di Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, perlu Bapak Ibu guru semua ketahui bahwasannya ini adalah yang sesuai dengan kisi-kisi, dan untuk materinya ada di modul 3, yaitu kegiatan belajar ke-1, yaitu terkait dengan konsep dan dasar, prinsip, dan prosedur pembelajaran PPKN. Baik, kita bahas ya. Ini adalah pembahasannya. Nah, yang pertama, PPKN sebagai pendidikan politik. PPKN sebagai pendidikan politik, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. PPKN merupakan program pendidikan yang menerapkan fokus bidang kajiannya pada kajian politik, kewarganegaraan, atau sebagai pendidikan demokrasi bagi warga negara. Nah, kalau option yang A di sini sikap demokratis. Sikap demokratis ini berarti masuk ke dalam peran politik terhadap atau kontribusi ilmu politik terhadap PPKN atau bagi PPKN ya. Oke, yang kedua di sini adalah PPKN sebagai pendidikan hukum. Indonesia telah menetapkan sebagai negara Rechtsstaat dan bukan Marktstaat, sebagaimana tentang dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum dan sesudah perubahan. Paradigma tersebut sebagai hasil musyawarah mufakat bersama yang melambangkan warga negara Indonesia adalah warga negara yang diikat dan sadar akan kedudukannya sebagai warga hukum. Paradigma ini menjadi konsep awal bagi PPKN untuk menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya mendidik warga negara untuk menjadi manusia yang sadar dan taat hukum. Nah, kata kuncinya adalah sadar dan taat hukum. Ini kata kunci dari PPKN sebagai pendidikan hukum atau kontribusi ilmu hukum terhadap PPKN. Sebagaimana PPKN adalah program pendidikan, maka programnya juga harus memiliki peran penting untuk menginternalisasikan kesadaran dan taat hukum terutama kepada generasi muda. Berarti jawabannya adalah akan hukum, kesadaran hukum itu ya, yaitu terkait dengan memahami atau memberikan pemahaman dan wawasan akan hukum dan kesadaran hukum di Indonesia. Oke, kita bahas ini PPKN sebagai pendidikan moral. Nah, kalau PPKN sebagai pendidikan moral, dalam implementasinya praktis pembelajaran di sekolah yang tepat adalah pembelajaran berbasis nilai,
yang terintegrasi ke dalam PPKN, di mana kajian dari mapel PPKN merupakan petunjuk pemahaman internalisasi atau personalisasi nilai serta bagaimana praktis kehidupan menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang sehat, baik melalui proses kematangan mental spiritual yang utuh dan mantap juga matang yang akan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmoni. Jadi intinya PPKN sebagai pendidikan nilai dan moral itu lebih menekankan kepada nilainya ya atau moralnya, yaitu nanti supaya peserta didik itu memiliki bekal bagi dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara itu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Seorang guru sudah mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk file seperti PowerPoint, e-book, gambar, tugas, dan video. Fitur layanan web yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk menyimpan file agar menjadi bahan sebagai sumber belajar peserta didik adalah titik-titik. A. Google Drive, B. Google Classroom, C. Google Doc, D. Google Forms, E. Google Hangout. Ini adalah terkait dengan modul ya, ada di modul 4 yaitu ada di KB 3 sumber belajar PPKN berbasis ICT. Nah, sumber belajar PPKN berbasis ICT ini adalah sesuai dengan kisi-kisi, dan kemarin ada yang muncul di soal setelah saya mengikuti ujian UP tersebut ya, terkait dengan ini, terkait dengan sumber belajar PPKN berbasis ICT. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Ya, jawabannya yang tepat adalah sebagai untuk mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk file seperti PowerPoint, PPT, e-book, gambar, tugas, dan video, maka ada fitur layanan web yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk menyimpan file. Nah, di sini untuk menyimpan file berarti jawaban yang tepat adalah Google Drive. Nah, jadi Google Drive ini bisa menyimpan atau bisa dimanfaatkan oleh guru untuk menyimpan file seperti bahan-bahan sumber belajar peserta didik tadi, ada seperti PPT, e-book, gambar, tugas, dan video seperti itu ya. Kalau Google Classroom ini bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran itu ya. Google Doc ini untuk mengetik gitu ya. Terus juga Google Form ini bisa digunakan untuk tes peserta didik atau digunakan untuk kegiatan belajar yang lain tuh ya. Dan Google Hangout, berarti jawaban yang paling tepat adalah Google Drive. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, seorang guru membelajarkan materi perihal barang-barang produksi dalam negeri. Tidak lupa ia memberikan arti pentingnya bangsa yang unggul demi memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Kegiatan guru yang mengarahkan peserta didik dalam hal tersebut adalah titik-titik. A. Memaparkan penemuan lokasi minyak bumi. B. Membandingkan berbagai motif batik di Indonesia. C. Menampilkan hasil tambang di Indonesia. D. Menganalisis keindahan alam di Indonesia. E. Menyajikan sejarah nasionalisasi perusahaan. Nah, dalam menjawab soal seperti ini berarti dibutuhkan analisis kita ya, dimana analisisnya atau kata kunci dari soal ini adalah seorang guru membelajarkan materi perihal barang-barang produksi dalam negeri. Nah, tidak lupa ia memberikan arti penting bangsa yang unggul demi memberikan kemakmuran. Berarti barang-barang produksi dalam negara serta pentingnya barang yang unggul demi memberikan kemakmuran. Nah, kegiatan guru yang mengarahkan peserta didik dalam hal tersebut adalah titik-titik. Nah, ini berarti berkaitan dengan produksi ya, barang yang dibuat atau yang diolah di dalam negeri ini atau kebanggaan dari negara kita. Salah satunya adalah ya, jawabannya adalah kalau menurut saya ini jawaban yang tepat adalah yaitu membandingkan berbagai motif di Indonesia. Nah, maksudnya kegiatan membandingkan di sini tuh bukan membandingkan yang negatif, melainkan maksud dari membandingkan di sini adalah membandingkan barang-barang atau produksi yang lebih bagus ya, yang lebih bagus lagi supaya ada perbaikan-perbaikan ke depannya. Itu ya, seperti itu. Kita lanjutkan pada soal berikutnya.
Berdasarkan pasal 77J ayat 1 huruf B PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan standar nasional pendidikan, PPKN dimaksudkan untuk membentuk peserta didik untuk menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Upaya untuk mewujudkan kehidupan yang berdampingan secara damai dan toleran dalam lintas agama merupakan bagian dari spirit Sumpah Pemuda tahun 1928, B Bhinneka Tunggal Ika, C Negara Kesatuan Republik Indonesia, D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, E Pancasila. Nah, di sini kata kuncinya adalah secara damai dan toleran dalam lintas agama merupakan bagian untuk spirit apa gitu ya. Nah, jawabannya adalah tentunya di sini yang memiliki rasa kebangsaan. Ya, tentunya di sini adalah manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jawabannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, adapun pembahasannya, selain kultur, Unity juga menghendaki adanya pembentukan nilai terhadap kesadaran individu atau warga negara yang memiliki rasa kesamaan terutama dalam segi bahasa. Hal ini sebagai spirit kewarganegaraan Indonesia yang mengutamakan tumbuh kembangnya rasa persatuan bangsa melalui bahasa. Nah, menurut Lenz dalam Wahab dan Sapria tahun 2011 menjelaskan bahwa kewarganegaraan seringkali diidentikan dengan ideologi nasionalistik yang dicangkokkan ke dalam kesadaran individu dan identitas nasional yang dalam bentuk superioritas nilai. Selanjutnya, kewargaan nasional diperkuat oleh bahasa dan kebijakan tentang kebudayaan yang mengesahkan kebudayaan nasional melalui satu bahasa persatuan. Kedudukan bahasa nasional sebagai pemersatu bangsa sangat penting bagi eksistensi kewarganegaraan, pencapaian kesatuan identitas nasional. Nah, paradigma ini menunjukkan bahwa menampilkan rasa spirit atau semangat kewarganegaraan perlu adanya pendidikan kewarganegaraan bagi bangsa Indonesia untuk ditingkatkan rasa persatuan melalui bahasa sebagai salah satu identitas nasional. Dengan pola aktualisasi kewarganegaraan yang demikian, bagi bangsa Indonesia sendiri spirit kewarganegaraan dapat muncul dengan adanya perasaan patriotisme. Nah, perasaan patriotisme yang tinggi dalam kedudukan bahasa yang punya efek yang baik bagi seluruh warga negara Indonesia yang menjemuk untuk membentuk rasa persatuan kebangsaan. Paradigma ini sebagai cikal bakal lahirnya semangat kewarganegaraan Indonesia yang menginginkan adanya rasa patriotik dan rasa persatuan dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, berkaitan dengan dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, makanya upaya untuk mewujudkan kehidupan berdampingan secara damai dan toleran dalam lintas agama merupakan bagian dari spirit Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini sudah mencakup semuanya, itu ya, termasuk agama, adat, suku, bahasa, itu ya, seperti itu. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, soalnya, untuk menumbuhkan mental kreatif peserta didik, pembelajaran PPKN dapat mencontohkan figur teladan yang kreatif yang dipadukan dalam teori belajar konstruktivisme. Dengan demikian, hal yang harus dilakukan guru PPKN adalah titik-titik. A. Memberikan penguatan dan konfirmasi akan pentingnya mental dan perilaku kreatif kepada peserta didik melalui paparan. B. Meminta peserta didik untuk mendiskusikan mental kreatif lalu melakukan pelaporan. C. Memberikan kebebasan pada peserta didik untuk membimbing sendiri kreativitas yang ada berdasarkan pengalaman. D. Membangun atau mengembangkan emosi positif pada diri peserta didik akan kreativitas. E. Meminta peserta didik untuk menyimak dan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan kreativitas. Nah, di sini kata kuncinya adalah yaitu mental kreatif peserta didik. Mental kreatif peserta didik dalam pembelajaran PPKN yaitu yang menjadi figur teladan, ya, figur teladan tentunya berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme. Nah, ini kata kuncinya mental kreatif, figur teladan, dan juga konstruktivisme. Atau kita ambil aja teori biar lebih mudah, teori belajar konstruktivisme. Nah, di mana teori belajar konstruktivisme itu adalah siswa bisa belajar yaitu berdasarkan proses atau pengalamannya. Jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya.
Kita bahas pembahasannya. Pembelajaran model konstruktivisme menurut Carly dan Margareta tahun 2002 adalah proses pembelajaran yang diawali konflik kognitif yang pada akhirnya pengetahuan akan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan hasil interaksi dengan lingkungannya. Tobin dan Timon menegaskan bahwa pembelajaran yang berlandaskan pandangan konstruktivisme harus memperhatikan 4 hal. 1. Pengetahuan awal siswa. 2. Belajar melalui pengalaman. 3. Melibatkan interaksi sosial. Dan 4. Kepahaman. Nah, terus juga konstruktivisme ini adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuan sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri pula. Abimayu tahun 2008. Pembelajaran yang berciri konstruktivisme menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu dan pengalaman belajar yang bermakna. Baik, untuk pembahasannya kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.